Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sampai di subtema 3, subtema terakhir ya, tema 3. Pentingnya menjaga asupan makanan sehat. Bagaimana isinya? Mari kita pelajari. Pembelajaran 1. Di sini ada percakapan lagi nih. Percakapannya tentang sistem pencernaan pada manusia. Nah ini, menjelaskan gigi, ya, lidah, ludah. Ini gunanya gigi untuk mencapik, memotong, mengurus makanan hingga kecil-kecil. Lalu di sini ada esofagus. Gerakan peristaltik. Apa itu gerakan peristaltik? Yaitu gerakan yang mendorong makanan agar masuk ke lambung. Itu gerakan peristaltik. Ya, ini bisa dibaca sendiri nanti. Sakit perut, ini percakapan lagi tentang iklan. Kita lewati. Ini ada kerajinan ini. Nggak usah dikerjakan ya ini, kita lewati saja. Yang penting kalian sudah paham bagaimana alurnya sistem pencernaan pada manusia. Selanjutnya pembelajaran 2, menjelaskan buah dan manfaatnya. Buah itu manfaatnya apa saja? Ya, yang jelas secara umum buah itu bisa menjadi sumber energi, ya, meningkatkan energi, kemudian untuk mendapatkan gizi, jaga kesehatan, imunitas tubuh. Nah ini secara khususnya seperti ini. Sumber vitamin, ada apa saja vitaminnya ya, banyak sekali, vitamin A, C, D, E, vitamin K juga, sumber air dan gizi, antioksidan. Apa itu antioksidan itu? Biasanya digunakan untuk ini, mencegah penuaan dini. Ya, kemudian mencegah penyakit tertentu dan obat luar. Selanjutnya, ini ada contohnya buah pisang. Pisang itu ternyata bisa mencegah penyakit MAH dan luka akibat gangguan pencernaan karena teksturnya itu lembut. Ya, pisang itu juga bisa menetralisir iritasi pada bagian dalam perut. Jadi kalau ada yang kena penyakit MAH, mungkin bisa dicegah biar nggak kambuh dengan makan pisang ya. Seperti itu. Ini ada permainan, kita lewati saja. Oh iya, ini ada batik ya ini ya, di Jawa Tengah. Jawa Tengah itu merupakan daerah penghasil kain batik yang terbesar di Indonesia. Ada banyak sekali ya, di sini ada Pekalongan, Solo, Semarang, Yogyakarta. Masing-masing daerah memiliki ciri khas tersendiri. Nih, batik Yogyakarta dan Solo lebih banyak didominasi warna coklat dan biru tua, jadi gelap. Motifnya bermacam-macam, ada parang, babon angrem, wahyu tumurun, nah itu. Kemudian batik Pekalongan, ciri-cirinya apa? Ciri-ciri pesisir, jadi bercorakkan daerah pantai dengan corak yang khas. Coraknya banyak mendapat pengaruh dari Cina yang dinamis dan kaya akan warna. Batik Pekalongan banyak didominasi warna cerah, hijau, kuning, merah, merah muda, serta didominasi motif-motif bunga. Itu ciri khasnya batik Pekalongan. Kalau batik Semarang biasanya didominasi warna coklat, kuning, hijau, hitam dengan motif alam, seperti bunga, daun, dan burung.
Itu ciri-cirinya. Kalau untuk contohnya kalian bisa browsing sendiri di internet ya, browsing apa contoh-contohnya batik Pekalongan, Solo, Semarang, Yogyakarta. Banyak sekali di sana. Silakan dicari ya. Lalu di sini ada pelajaran 3. Ini ada bacaan perkumpulan petani pemakai air. Ini menceritakan tentang organisasi petani. Ya, singkatannya ini P3A. Perkumpulan Petani Pemakai Air. Organisasi petani. Bisa dibaca sendiri nanti di bukunya ya, ini. Seperti apa organisasinya. Jadi kita langsung masuk ke intinya. Organisasi itu merupakan sebuah contoh pembangunan sosial budaya. Mengapa? Karena di sini tumbuh dan berkembang kehidupan masyarakat di dalam organisasi tersebut. Jadi ada tujuan-tujuan tertentu yang biasanya ingin dicapai dari sebuah organisasi. Di dalam organisasi sendiri terdapat banyak sekali keberagaman. Apalagi kalau pada waktu diadakan musyawarah, rapat-rapat anggota seperti itu, biasanya banyak sekali keberagaman di sana. Entah itu keberagaman tentang latar belakang anggotanya, agamanya, sukunya, atau keberagaman tentang ide-ide dan pendapat dari masing-masing anggota. Jadi intinya, di dalam sebuah organisasi, atau nanti apabila kalian ikut sebagai anggota organisasi tertentu, itu harus bisa menghargai perbedaan yang ada. Ya, keberagaman tadi harus dihargai. Kemarin kan kita sudah belajar bagaimana caranya mengutarakan pendapat, bagaimana caranya musyawarah. Nah, itu harus diterapkan di dalam sebuah organisasi. Selanjutnya, pembelajaran 4. Masih tentang petani dan organisasi tadi. Apa yang terjadi apabila tidak ada kerukunan dalam sebuah organisasi? Ya tentunya anggotanya bisa tercerai-berai. Tujuan organisasi juga tidak akan tercapai. Seperti itu. Jadi harus bersatu padu, nggak rukun, nggak boleh bertengkar. Ini ada sanggar tari di sini. Ya, sanggar tari itu juga bentuk organisasi budaya. Sanggar tari, barangkali di Gresik ada ya. Kalau di Malang banyak ini ya, sanggar tari. Ini contohnya sanggar tari Kambang Tigarun. Nanti silakan dibaca sendiri. Untuk selanjutnya, nah ini menjelaskan manfaat keragaman sosial budaya. Apa manfaatnya ada keragaman sosial budaya tadi? Yang pertama, kalau misalnya suatu daerah memiliki beragam budaya, sudah pasti menarik minat para wisatawan asing dan dalam negeri atau domestik untuk berkunjung. Seperti yang kemarin kita pelajari di Tanah Toraja, itu ada upacara adat budaya ya, upacara adat Mak Nini ya, pemanggilan mayat. Nah itu juga merupakan salah satu bentuk keragaman sosial budaya yang bisa dijadikan destinasi wisata. Terus di Bali yang terkenal, di
di Pulau Komodo juga demikian. Nah, selain itu, kalau sudah banyak wisatawan, pasti akan meningkatkan perekonomian warga sekitar juga. Karena biasanya wisatawan itu kan membeli souvenir, oleh-oleh untuk keluarga di rumah. Nah, warga di sekitar tempat wisata tersebut biasanya menjual produk-produk tertentu. Nah, dari sini kan bisa meningkatkan tingkat perekonomiannya. Kemudian sebagai petugas di tempat wisata tersebut juga bisa menjadi membuka lapangan pekerjaan bagi warga sekitar. Seperti itu. Nah, ini ada contoh apa ini ya? Mau sampai di sini ini media elektronik. Kita pelajari lagi media elektronik. Jadi ada alat bantu untuk membuat iklan di media elektronik. Namanya storyboard. Storyboard itu apa? Bentuknya seperti sketsa gambar yang disusun berurutan sesuai dengan naskah. Nah, dengan bantuan storyboard ini, iklan bisa dibuat dan ide ceritanya bisa dengan mudah disampaikan kepada orang lain. Storyboard namanya. Nah, kemudian ini untuk menjaga kesehatan. Tubuh manusia memerlukan asupan air putih yang cukup. Nah, kurangnya asupan air putih bisa berdampak bagi kesehatan tubuh. Di antaranya adalah yang pertama membuat sel-sel otak menjadi tidak aktif, jadi nggak bisa mikir. Kurang air, dehidrasi, nggak bisa mikir. Menurunkan konsentrasi, menyebabkan halusinasi. Halusinasi itu seperti bahasa Jawanya itu ketok-ketokan gitu loh. Ketok-ketokan, jadi berhalusinasi, kelihatan sesuatu yang nggak nyata. Kemudian yang keempat, menyebabkan infeksi kandung kemih. Ini berhubungan dengan saluran pembuangan ya, kencing. Kemudian ini membuat kulit kusam. Jadi kulitnya itu kering karena kurang minum air putih. Dan yang terakhir ini sangat berbahaya karena bisa mengganggu fungsi ginjal. Jadi ginjalnya bisa terganggu karena kurang minum air putih. Tapi terlalu banyak minum juga nggak baik. Terlalu banyak minum air putih juga bisa mengganggu fungsi ginjal. Jadi harus pas-pas saja. Sehari berapa? Kurang lebih sebanyak 1,5 liter sampai 2 liter. Itu yang dibutuhkan manusia. Pembelajaran 5. Survei. Nggak perlu ini ya. Kita lewati saja. Nah, ini ada membatik. Membatik itu membutuhkan peralatan. Yang pertama ada malam atau lilin atau yang disebut parafin ya. Untuk membatik ini menggunakan ini. Ada juga peralatan canting. Jadi ada canting untuk membatik. Silakan dicari gambarnya di internet ya nanti. Canting untuk membatik. Lalu ada lagi itu bandul untuk memberatkan kain supaya nggak gerak-gerak pas membatik. Juga lalu ada lagi itu saja kayaknya. Kalau midangan tahu midangan itu bukan untuk membatik ya, itu untuk menyulam. Midangan itu. Jadi yang paling utama ya ini bahannya. Malam atau lilin atau parafin yang dipanaskan ini. Jadi butuh api ya, butuh kompor untuk memanaskan ini. Yang paling utama. Ini ada contoh-contoh beberapa motif batik di Nusantara. Ini contoh motif batik Solo Parangkusumo.
Ini contoh motif batik Pekalongan, ini contoh motif batik Megamendung dari Cirebon. Yang ini motif batik Yogyakarta, seperti ini. Nah, ini. Teknik pembuatan batik ada 3. Yang pertama teknik tulis menggunakan canting. Nah, yang kedua ada teknik cap menggunakan stempel. Jadi sudah ada stempelnya, tinggal ngecap saja. Nah, yang ketiga ini ada teknik cetak atau sablon. Tinggal di sablon. Jadi sudah lebih modern ya. Yang paling mahal tentunya yang teknik tulis ini. Karena asli buatan tangan. Nah, yang paling mahal biasanya. Lalu pembelajaran 6. Masih tentang keberagaman. Bagaimana kita harus menghargai keberagaman. Keragaman corak batik merupakan kekayaan yang tak ternilai bagi bangsa Indonesia. Corak batik yang beragam motif dan warnanya tidak hanya menampilkan keindahan dan keunikan tersendiri, tapi juga syarat dengan makna-makna hidup yang luar biasa. Jadi batik itu yang berasal dari daerah-daerah di Indonesia itu masing-masing memiliki makna biasanya. Di motif-motifnya itu ada maknanya tersendiri. Kalian bisa browsing ya nanti ya di internet. Ini makna-makna dari corak batik, motif batik itu apa? Seperti parang rusak, megamendung, tadi itu ada maknanya sendiri-sendiri. Dari pembuatnya itu ya. Baik, sampai di sini sudah selesai. Terima kasih perhatiannya. Selamat belajar. Begini akhiri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.